Izin. Izin ke mana? Sebelum memulai pembelajaran, silakan Ibu minta bantuan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Sudah dimulai. Semua ini masih ingat pembelajaran kita yang lalu, mengidentifikasi unsur membangun cerita pendek. Apa itu unsur-unsur cerita pendek? Apa saja unsur-unsur pembangun cerita pendek? Ya, silakan. Anak Agung boleh berdiri biar terlihat teman-temannya. Silakan. Unsur-unsur pembangun cerita pendek apa aja, Nak? Ada berapa? Iya, ada berapa itu? 7. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk anak-anak yang lain. Tolong agar diperhatikan ya, pembelajaran yang minggu lalu itu jangan dilupakan, tetapi harus tertanam di memori kalian. Selanjutnya, kita tetap akan belajar mengenai teks cerita pendek, namun kita akan lebih jauh lagi nih dengan kompetensi dasar yang berbeda. Sebelum melangkah lebih jauh, Ibu ingin bertanya, manfaat apa kita mempelajari teks cerita pendek? Angkat tangan, 99. Ketika kita mempelajari sesuatu, bukannya kita perlu mengetahui manfaat apa sih untuk kita, untuk kehidupan kita. Ibu, boleh lah. Yang lain kita beri kesempatan dahulu untuk temannya. Sabar ya, Saf. Iya, baik, pintar, ganteng. Siapa namanya? Siapa? Iwayan. Silakan, Nak. Agar bisa mengisi waktu luang dan bisa menghibur kita. Iya, lalu nih, sebentar, Ibu akan menambahkan lagi untuk mengisi waktu luang dan menghibur diri. Nah, biasanya dalam sebuah teks cerita pendek itu apa yang kamu dapatkan? Selain hiburan? Nilai moral sih. Pintar, nilai moral. Jadi ada pesan yang terkandung dalam sebuah teks cerita pendek. Tepuk tangan untuk Iwayan. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini terbaca belakang. Boleh dibacakan, Nak? Yang lengkap. Kompetensi dasar. Mengumpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Iya, terima kasih. Nah, ini kompetensi dasar keterampilan yang akan kita pelajari pada hari ini. Dilanjut, ada indikator pencapaian kompetensinya. Tolong bacakan. Kalian simak baik-baik apa unsur yang terkandung dari paragraf yang Ibu bacakan. Dengarkan ya. Saya merasa waktu itu kakek adalah orang yang dihormati di penduduk kampung. Siapapun akan menganggap hormat apabila bertemu kakek. Di sawah, saat mengontrol air, kakek menjadi tempat bertanya apabila ada masalah. Dan kakek adalah orang yang memutuskan apakah tikus atau berang-berang yang mulai merusak itu harus diburu segera atau tidak. Sering kakek juga diminta mengobati orang-orang yang sakit. Apabila sakit itu karena makhluk halus yang main-main. Bila ada orang yang kesambat oleh penghuni gunung besar, mereka membawanya ke rumah kakek. Saya tidak tahu cara kakek mengobatinya. Mungkin beliau memakai doa-doa, tetapi tidak jarang kakek malah membawa si sakit ke rumah Pak Mantri. Nah, dari dua paragraf yang Ibu bacakan, menurut kamu unsur apa yang terkandung? Aisyah, silakan. Aisyah. Penokohan. Penokohan. Yang lain? Sudut pandang. Lainnya? Kita kembali ke Aisyah. Mengapa ada penokohan? Karena ada dikenalkan tokoh kakek yang menjadi orang yang dihormati dari warga-warga yang ada di gunung besar. Iya, itu penggalan yang Ibu bacakan ada keterkaitannya dengan tugas kelompok kalian pada hari ini. Nah,
judul pohon keramat, lalu kalian simpulkan unsur-unsur pembangun dari teks tersebut. Paham ya? Baik, kita langsung dimulai saja. Kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin yang telah Ibu bagikan. Silakan. Ayo, 1, 2, 3, gerak! Siapa yang ingin mempresentasikan pertama? Ya, baik, silakan kelompok ini boleh. Ibu persilakan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Queen Aisyah Daniel Fareta absen 31. Saya Angga Darman Putra absen 6. Saya Rizky Aditya absen 37. Saya Rizky Putra. Saya Muhammad Rizky absen 27. Saya Raffi Ismail absen 5. Saya Dewi Sakarita Putri Harmawan absen 29. Kami akan menyimpulkan unsur-unsur intrinsik dalam cerita pendek pohon keramat. Yang pertama ada tema. Temanya modernisasi keadaan penduduk. Kutipan cerpen saat ini adalah waktunya untuk membangun kemajuan. Yang kedua ada kamu dari cerita ini adalah kutipan ceritanya yaitu yang pertama dari sebelah barat kampung ada rumah yang sudah besar, kemudian bagi saya membeser menerima penanganan sendiri, lalu pembukaan hati membeser, dan yang terakhir kekeringan musim kemarau dan banjir-banjir besar. Tokoh dan kenapa? Tokoh saya, penduduk, dan kakek. Dengan cerita. Sejak saya ingat, kita yang diketahui seluruh penduduk kampung juga menyebutnya cuma turun belajar. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya gunung becer. Setelah sholat, kakek biasanya mengontrol air tawar. Latar waktu saat pendudukan Belanda sejak umur 5 tahun. Saat pendudukan Kutipan cerpen. Saat pendudukan Belanda di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Latar 4 Gunung Beser.
Kutipan cerpen. Saya yang kadang masih merasa ngantuk begitu turun dari rumah selalu takjub melihat gunung beser berdiri kokoh. Tata suasana menyeramkan, suasana hening, merisaukan dan menegangkan. Kutipan cerpen. Hening. Kakek meninggal tidak lama kemudian. Kematian kakek tidak mendatangkan perhatian yang besar dari penduduk. Amanat, kita harus menjaga dan melestarikan alam. Kutipan cerpen. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijagai dan dipelihara. Yang tadi merupakan simpulan dari kelompok kami. Apa? Aisyah kan? Aisyah, berdiri nak. Saya mau memberikan tanggapan atau tambahan dari bagian amanat atau bagian amanat dalam kutipan cerpennya. Kutipan cerpennya, pohon memang keramat, harus dihargai dan dihormati, dijaga dan dipelihara. Tanpa pohon, bencana akan lebih sering terjadi menimpa kita. Menurut saya itu bisa ditambahkan kepada bagian kutipan cerpen di bagian amanat. Terima kasih Aisyah. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Lalu bagaimana untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Seru mengapa seru? Ada tulisnya. Ada tulisnya, iya. Ada yang ingin disampaikan, saran atau apapun itu terkait pembelajaran hari ini? Ada kekurangan ya? Hari ini videonya kurang terdengar, kurang jelas, jadi tidak bisa disimak. Mudah-mudahan Ibu bisa memperbaikinya untuk pembelajaran yang akan datang. Baik, untuk hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu. Untuk pembelajaran selanjutnya kalian tetap akan membahas teks cerita pendek mengenai nanti melalui WA akan Ibu berikan tugas individunya ya. Tolong dikerjakan sesuai dengan proses kerja kelompok barusan. Cukup ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Silakan kalian untuk merapikan buku. Ya, sudah rapi? Sudah bisa dipimpin berdoa? Baik, silakan ketua kelas. Duduk siap. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian pulang ke rumah masing-masing. Sebelumnya kalian disuruh sholat Jumat dulu ya. Silakan menuju ke musola untuk yang beragama Islam. Untuk perempuannya kemudian untuk non Islam juga silakan menuju